Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifus su' illallah. Bismillah masyaallah ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا والحاضرين والحاضرات وارحمنا اغفر لنا والمسلمين والمسلمات وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bukan karena semuanya akan tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan menghendaki kita untuk hadir di dalam peringatan lahirnya kekasihnya, hari kelahiran kekasihnya, bulan kelahiran kekasihnya. Tidak bosan Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita agar kita tergolong orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, agar kita orang-orang yang tergolong orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, agar tergolong dari orang-orang yang diselamatkan dari azab Allah di dunia maupun di kubur maupun di akhirat. Inilah jalan, inilah tempat agar terleburnya dosa-dosa kita, terangkatnya derajat kita, dan terampunilah dosa-dosa kita, dan mendapatilah kita ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita tidak pernah putus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur kita sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan memberatkan amal ibadah kita kelak di akhirat. Semoga syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Barang siapa yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan dua surga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan di hati kita rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tambahan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengi dengan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibarengi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebab kita ini sudah memasuki fase-fase akhir zaman. Banyaklah bukti-bukti akhir zaman yang mulai muncul, tanda-tanda akhir zaman yang mulai bertebaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dajjal-dajjal kecil maupun dajjal-dajjal besar, dajjal-dajjal yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyelamatkan kita kapan saja dan di mana saja. Keselamatan Allah subhanahu wa ta'ala ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili." Ini adalah jalanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan cuman satu, yaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita keluar dari satu jalan itu, berarti kita menjauhi dari jalan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita menjauhi daripada jalan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita mendekati jalan menuju nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengajak kamu semuanya ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal Allah. Hanya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa takut kepada Allah. Hanya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mendapat ridhonya Allah. Hanya karena Nabi Muhammad sallallahu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkabul semua doa-doa kita. Semua inti dari kebaikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bisa dicapai dengan cara kita mencintainya, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang dijauhkan dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta hakiki kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah terjadi kecuali melewati cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala al-qa'il la yata'atta mahabbatullah bi bu'd ala mahabbah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah sampai cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kalau engkau jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan sampai cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika engkau melewati satu jalan ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan apa? Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita enggak belajar tentang jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setan seperti menyentil kita memasukkan neraka. Maka setan seperti meniup kita untuk menyesatkan kita. Maka setan seperti menapok kita untuk memasukkan ke jahanam. Salah satu pegangan hakiki Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masukkanlah ke dalam hati kita, jejeli terus hati kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di hati kita celah lebih banyak mencintai yang lain ketimbang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diadakannya maulid seperti ini biar bertambahlah cinta kita, cinta di dalam hati kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab cinta dengan Nabi Muhammad adalah pusat taufik,
pusat keringanan untuk berbuat baik. Jadi kalau kita jauh dari cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan berat untuk berbuat baik. Jika kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka ringanlah semua perbuatan baik. Sebab Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya kebaikan bagi alam semesta ini. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat mewanti-wanti kita, jangan sampai kita memasukkan kecintaan sesuatu selain sesuatu itu ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaggan, wa ma fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud, wa ma fil hulqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Tidak ada di dalam kebaikan yang ada di jagat raya ini kecuali kebaikan itu berpangkal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inti dari omongan ini adalah Nabi Muhammad jalan surga dunia dan surga akhirat, jalan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Kita sedikit mengetahui tentang Nabi Muhammad dan banyak mengetahui tentang yang lainnya, tempat kita sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang buruk, naudzubillah, yaitu di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW, sering bersolawat dengan kepada Nabi Muhammad SAW, tanpa kita rasakan kita tambah cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengar, yang kita ketahui, yang kita baca, itu cuma 1%. Nanti di akhirat Allah akan menunjukkan 99%-nya. Siapa sejatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segini tingginya di dunia pangkatnya Nabi Muhammad, tapi lebih tinggi lagi kelak nanti di akhirat. Kembali ke ayat tadi, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad, ini jalanku. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah, aku mengajak kamu semuanya ke jalan Allah. Apa ada yang lebih mulia daripada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hasya wa kalla. Semua nabi ingin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa di dalam Injil Barnabas mengatakan bahwasanya ingin menjadi tukang pembawa sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjadikan orang yang bisa membersihkan sandal Nabi Muhammad. Padahal Nabi Isa ulul azmi, 5 besar nabi yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling sabar. Nabi Musa menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, semua kitab yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Muhammad kesemuanya, menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan umat-umat Nabi berikut, nabi-nabi terdahulu, menanyakan kepada nabinya siapa Nabi Muhammad, dan diterangkanlah oleh nabi-nabi tersebut siapa Nabi Muhammad. Jadi alangkah rendahnya kita kalau kita tidak selalu bertanya siapa Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad, berapa Nabi Muhammad lahir di mana, berapa istri Nabi Muhammad, berapa anak Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana cintanya Nabi Muhammad terhadap kita. Udah dikatakan ad'u ilallah, aku yang mengajak kamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terusan ayat ini, kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin, dengan mata hati. Jadi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Jadi yang tidak terlihat di kasat mata ini terlihatlah di hati.
Sebab seorang wali, seorang ahlul firasah, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menambus langitnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala basirah, pandangan yang kita nggak tahu, mereka tahu, yang akhirnya menambah keyakinannya. Siapa mereka itu? Ana, kata Rasulullah, wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menjauh dari, bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau kita menjauh dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dikatakan maulid Nabi Muhammad adalah sesuatu yang baru atau bid'ah? Padahal Allah bermaulid kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Allah maulid dengan Nabi Muhammad sebelum Rasulullah lahir. Sebab kalam Allah itu sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad. Caranya macam-macam Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu yusalluna, tidak pakai innallaha wa malaikatu, pakai innallahu wa Allah wa malaikatahu, tidak pakai inna, kita wajib meyakini ini Allah pakai kata inna, taukid, harfu taukidin wa nasb. Sesungguhnya aku selalu dan tidak akan pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thaniyan bi malaikah, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bukan mengikuti siapa-siapa, kita mengikuti pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kita nurut dengan pencipta kita. Allah tidak sholat 5 waktu, Allah tidak pergi haji, Allah tidak membayar zakat, tapi Allah beramal, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ayat sangat luas, sangat lebar penjabarannya, bahwasanya satu nabi ini, kata Sayyidina al-Imam al-Allama al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi, kalau mentafsirkan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis umur kita, ancur tempat kita, habis zaman ini, maka Rasulullah masih tetap kurang untuk tersifatkan. Wa alat tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Dan seandainya pujangga-pujangga yang ada di dunia ini dikumpulkan untuk memuji Nabi Muhammad, mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang mereka miliki semuanya, niscaya mereka telah hilang, hapus, dunianya hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kurang pujiannya, masih kurang dipuji. Jadi kalau kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kurang terus, harus kurang terus, sampai merasa kita ini setiap bersolawat kepada Nabi Muhammad masih kurang, selawat kita harus lebih banyak, harus lebih banyak, sampai kita kecanduan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan Nabi Muhammad agar kita dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begitu, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, memperhatikan kita. Perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inti jalan utama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah kita tentang siapa Nabi Muhammad lewat keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus menyampaikan
detail tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah ulama yang hakiki yang bakal diakui nanti di akhirat yaitu ulama yang bisa menanamkan kepada muridnya mencintai Allah dan nabinya, mencintai nabi dan pewarisnya, mencintai orang-orang saleh dan mencintai ulama as-salihin. Kalau tidak Allah akan menghukumnya. Itu hakikatul ulama. Lah itu semua bisa tercapai kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang pantas ditakuti. Sebab krisis takut kepada Allah di akhir zaman ini sudah parah. Orang takut dengan kekayaan. Kekayaannya habis, orang takut dengan orang yang berpangkat. Orang takut dengan orang kaya. Orang takut dengan posisinya kalau turun. Dia lupa bahwa Allah berfirman, yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Aku yang memuliakan kamu, bukan kamu mulia sendiri, kata Allah Ta'ala. Dan aku yang menghinakan kamu, kata Allah Ta'ala, bukan kamu hina sendiri. Lah kemuliaan yang ada di jagat raya ini ujungnya Nabi Muhammad lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita takut kepada Allah, maka semakin tenang hati kita menghadapi dunia ini. Semakin tambah takut kita kepada Allah, semakin tambah lagi nikmat kita di dunia ini. Jadi inti kesuksesan orang adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala lewatnya jalan Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau bersabda, inni atqakum, saya ini orang yang paling takwa di antara kalian semuanya. Di antara semua Nabi Muhammad adalah orang yang paling takwa, makhluk yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya juga mengatakan, wa inni akhsyakum, dan aku orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, saudaraku yang dicintai oleh Allah, semoga mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir di sini, takutlah kepada Allah. Krisis kita adalah ketidaktakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tambah sombong. Kita mendapat satu kebaikan atau rezeki, sombong. Bahwa kita lupa bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya Allah Subhanahu wa taala. Dilupa lagi. Ketahuilah wahai saudara-saudara kami, bahwa yang banyak di neraka itu orang yang nggak takut sama Allah, dan yang banyak di surga adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Lewatnya jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang melewati jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ujungnya apa? Mereka itu yang masuk surga, mendapat kenikmatan di surga, mendapati sungai-sungai yang nikmat di surga. Mereka adalah liman khasyiya rabbah. Aku peruntukan bagi orang-orang yang takut sama aku, kata Allah Ta'ala. Jalannya lewat Nabi Muhammad. Kalau nggak lewat Nabi Muhammad nggak bakalan. Sepinter apapun kita tambah jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah kita ditolak semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah dengan kita melewati jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita mengetahui Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwan, kita ini baru kemarin dilahirkan. Sekarang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kemudian kita akan mati semuanya. Kalau kita nggak bawa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siap mungkar wa nakir menghajar kita. Jahannam, malaikat Zabaniyah siap menghajar kita. Yang harus kita bawa adalah takut yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bakalan benar sholat kita,
Nggak bakalan benar ibadah kita tanpa kita takut sama Allah. Inti agama ini adalah ilmu, dan ilmu adalah intinya khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tambah ilmunya dan tidak tambah takutnya kepada Allah dan tidak tambah hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak tambah dekat, bahkan jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam hadis, di dalam Ihya Ulumuddin dikatakan, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man isdada ilman." Siapa orang yang tambah ilmunya, walam yasdad hudan, tidak tambah takutnya kepada Allah, tidak takut, tidak tambah tahunya tentang Allah, lam yasdad minallahi illa bu'da, enggak